Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Glasir Darah Raksasa panik dan membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya karena tidak menemukan avatar dewa asli. Dengan adegan ini, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa Liontin Giok yang diberikan oleh nomor 7 terbukti efektif untuk menyembunyikan auranya. Sementara itu, leluhur berwajah belang terus mempengaruhi pikiran Xiaoyan, namun tiba-tiba suaranya terdengar aneh. Xiaoyan yang sudah menyadarinya dengan cepat mengambil peti mati merah dan memasukkannya ke dalam celah spasial. Namun tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak dan menyadari bahwa dia terjebak di atas formasi yang sangat besar. Krisis yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan agak cemas. Sejak kapan formasi ini ada di sini? Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dengan ekspresi yang tampak sedikit panik. Meskipun sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyapu area tersebut, namun selain aura yang keluar dari peti mati, dia tidak menemukan keberadaan kuat lainnya. Namun sekarang dia melihat dari mata salah satu tengkorak ada sesosok bertubuh ungu yang bergegas ke arahnya. Sementara itu, aura dari tubuh leluhur berwajah belang semakin melonjak dan ada tekanan kuat yang memancar dari tubuhnya. Tampaknya sebelumnya dia hanya berpura-pura. Faktanya semua yang bisa menjadi leluhur bisa dianggap sebagai monster tua. Sekarang penampilan leluhur berwajah belang ini sudah tidak lagi seperti manusia. Dia sudah tampak seperti monster pemakan manusia. Dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, mungkin dia tidak dapat memecahkan formasi ini, dan sepertinya dia harus membiarkan Goyan turun tangan. Saat ini kekuatan dari leluhur berwajah belang yang telah berubah menjadi monster tidak bisa dianggap remeh. Apalagi metode yang digunakannya juga terlihat sangat aneh. Tubuh dewa asli, betapa lezatnya itu. Leluhur berwajah belang berkata dengan nada suara yang mengerikan. Xiaoyan melihat kepala dengan 8 kelopak yang terus bertambah besar, seolah-olah ingin menelan tubuhnya. Saat leluhur berwajah belang itu akan menelannya, tiba-tiba sosok ungu itu tiba di sampingnya. Bagaimana mungkin monster ini bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Xiaoyan semakin bingung dengan fenomena ini, namun ancaman yang sesungguhnya tidak berasal dari leluhur berwajah belang ini, melainkan dari sosok lainnya. Meskipun rasa krisis yang dirasakannya semakin kuat, namun Xiaoyan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Setelah bergabung dengan avatar dewa asli dan mengembangkan kekuatan simbiosis, banyak keuntungan yang bisa diperolehnya. Kekuatan simbiosis ini memungkinkan Xiaoyan secara instan memiliki hubungan dengan semua makhluk hidup. Apabila mereka membunuh Xiaoyan, itu sama saja dengan memusnahkan seluruh bintang ini. Dengan kekuatan simbiosis, tentu saja kekuatan tempur Xiaoyan akan meningkat pesat sehingga akan semakin sulit untuk membunuhnya. Ketika monster kelopak 8 itu mencoba menelan Xiaoyan, tubuhnya langsung terpental dan jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian sosok ungu muncul di depan Xiaoyan. Fitur wajahnya terdistorsi seperti ada bekas dihantam dengan palu, sehingga wajahnya tampak sangat aneh.
Saat sosok ungu muncul, itu benar-benar membuat jantung Xiaoyan berdetak kencang. "Semua ini disebabkan olehmu." Suaranya terdengar serak dan lebih menyeramkan, itu seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ketika Xiaoyan tidak menjawabnya, sosok ungu itu langsung mengerutkan keningnya. Sosok ini adalah leluhur Dama yang sebelumnya disebutkan leluhur berwajah belang. Setelah tidak mendapatkan jawabannya, dia langsung meninju Xiaoyan. Dikarenakan Xiaoyan tidak bisa menghindar, maka dia hanya bisa menerima pukulannya, sehingga itu menghantam perutnya. Meski pukulan itu mengenainya, namun tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun. Berapa banyak murid sekte boneka dewa yang mati hari ini? Berapa banyak boneka dewa yang hancur? Semua ini karena dirimu, dan sekarang kamu harus membayar dengan nyawamu. Sosok ungu ini berkata dengan dingin, kemudian mengarahkan satu pukulan lagi ke perut Xiaoyan. "Avatar dewa asli, kupikir aku harus mengambil tubuh ini darimu. Mungkin hanya kamu yang masih hidup dari klan dewa asli." Sosok ungu itu menatap langsung ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia bisa melihat segalanya, sehingga dia bisa menemukan bahwa tubuh fisik Xiaoyan bergabung dengan avatar dewa asli. Pembatasan ini sangat tidak biasa. Sepertinya hanya ahli yang menguasai teknik terlarang yang bisa memecahkannya. Xiaoyan bergumam pelan sambil menatap sosok ungu itu. "Iya, orang biasa tidak akan bisa memecahkannya," jawab sosok ungu itu dengan penuh percaya diri. Saat ini, Xiaoyan terus menatap sosok ungu itu dan dia merasa wajahnya tampak aneh, seolah-olah tidak nyata. Atau lebih tepatnya, auranya sangat aneh. Namun Xiaoyan merasa familiar dengan auranya. Sambil berpikir sejenak, Xiaoyan berkomunikasi dengan Goyan dan memintanya untuk memecahkan pembatasan ini. "Kamu terlalu banyak berbicara. Biarkan aku mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu." Setelah berbicara, sosok ungu itu mendekati Xiaoyan. Kemudian, tangannya bergerak menuju alisnya. Saat jarinya sudah mendekat, cahaya biru tiba-tiba bersinar di antara alis Xiaoyan dan menyapu area di sekitarnya, yang menyebabkan semua formasi yang tak terlihat langsung menghilang. Tentu saja cahaya biru ini berasal dari Goyan, namun Xiaoyan tidak membiarkan Goyan keluar dari ruang Lingsu. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak akan membiarkan Goyan muncul di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini, kecuali jika dia terpaksa melakukannya. Setelah pembatasan itu hancur secara alami, tubuh Xiaoyan langsung pulih. Saat berikutnya, cahaya emas bersinar dari tinjunya dan dia langsung menghantam sosok ungu di depannya. "Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memecahkan pembatasanku?" Suara sosok ungu itu terdengar terkejut, tetapi Xiaoyan tidak menjawabnya. Dan tinjunya sudah meluncur ke arahnya. Namun sosok ungu itu juga melancarkan satu pukulan, sehingga tinju besar Xiaoyan bertabrakan dengan tinjunya. Segera suara ledakan terdengar bergema dan dampak dari tabrakan kedua pukulan itu menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, sosok ungu itu tiba-tiba bergerak lagi dan setelah memblokir pukulannya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tinjunya sakit dan cahaya keemasan yang menyelimutinya juga hancur. Ini adalah kekuatan aturan. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan merasa hanya kekuatan aturan yang bisa melukai tubuhnya. Saat ini sosok ungu itu terus mendekat, kemudian sebuah telapak tangan ungu muncul di dada Xiaoyan, disertai dengan suara gemuruh yang memenuhi kepalanya, yang membuatnya merasa linglung. Kemudian tubuhnya terpental dan beberapa tulangnya patah. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa.
Xiaoyan merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi anehnya dia tidak merasakan kekuatan dari aura sosok ungu itu. Namun jika dinilai dari kekuatan pukulannya, seolah-olah dia sudah berada di ranah keabadian para dewa. Pembunuh 1000 pedang, kamu bukan tandingannya. Biarkan aku keluar, biarkan aku yang menghajarnya. Suara Goyan terdengar di dalam benaknya, namun Xiaoyan tidak memperdulikannya. Dia merasa bukan keputusan yang baik membiarkannya terlihat di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Bagaimanapun, roh dunia kuno dewa abadi dan iblis sedang mengincarnya dan sangat membutuhkan kekuatan Goyan untuk membantu mereka. Sehingga dia merasa Goyan akan tetap aman jika berada di ruang lingsu. Sebenarnya yang dikhawatirkan Xiaoyan bukan karena mereka ingin meminjam kekuatannya, namun dengan kekuatannya saat ini, dia khawatir orang kuat di dunia kuno dewa abadi akan mengambil Goyan darinya. Tubuh Xiaoyan terus bergerak, tinjunya yang diselimuti cahaya keemasan terus meraung dan tubuhnya berubah menjadi ribuan kaki. Namun ketika Xiaoyan bersiap untuk menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba pembatasan itu muncul kembali dan menguncinya lagi. Saat berikutnya, sosok ungu itu menyerangnya sehingga kekuatan pukulannya menembus dadanya. Segera lubang berdarah muncul di dada Xiaoyan yang menyebabkan darah emas menyebar dan matanya mulai menyusut. Pembunuh 1000 pedang, sudah berapa kali kukatakan, biarkan aku keluar. Ini bukan lawan biasa, ini adalah fragmen tubuh asliku. Goyan berteriak dengan marah. Setelah mendengar fakta ini, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa sosok ungu ini adalah Daji, dan di sini dirinya dipanggil Dama. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menggertakkan giginya dan memberikan kesempatan kepada Goyan. Aku akan memberimu waktu setengah batang dupa untuk menyegelnya. Tanpa berbicara omong kosong lagi, Goyan langsung muncul di depan Xiaoyan. Ketika Goyan muncul, Dama langsung terkejut dan berteriak ketakutan. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa sang pemiliknya berada di dalam tubuh Xiaoyan. Segera dia mundur beberapa langkah dan hendak melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Goyan langsung menggema dan cahaya biru langsung menyelimuti tubuh Dama. Saat berikutnya, semua fitur di wajahnya mencair seperti lilin dan di bawah cahaya biru Goyan, sosok Dama berubah menjadi sebuah lengan. Pada saat berikutnya, lengan tersebut langsung bergegas ke arah ahli Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.